Tadi Rifki kan pengen yang tenang-tenang ya, Vi ya. Kita langsung dengerin deh. Ini sudah ada Agim yang bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di Wabarakatuh. Tangerang ya, Tangerang Banten ya. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Hari pertama ini mohon maaf lahir batin dulu, Maaf lahir batin, Semoga Ya, puasanya lancar, sama-sama. Masya Allah, semoga puasa ini menggugah dan mengubah kita menjadi lebih baik. Amin. Amin. Kalau yang perlu diperhatikan begitu ya, di masyarakat saat ini sudah kondisinya lagi pandemi, kemudian memasuki bulan suci Ramadan yang nggak pernahnya kita begini kondisinya ya, Vi ya. Ini apa yang perlu diterapkan di masyarakat? Ya, kita harus paham betul bahwa Ramadan itu bulan yang sangat-sangat spesial, yang tidak ada tandingannya. Hari demi harinya juga hari-hari yang spesial, jam demi jamnya jam spesial, bahkan saat demi saatnya pun spesial. Sehingga kita harus mengisinya hanya dengan sesuatu yang spesial. Niat yang spesial, betul-betul sekarang melakukan apapun, ya Allah, saya ingin menjadi hamba yang Engkau ridhoi, Engkau ampuni, Engkau sayangi. Makin lurus hati ini pasti makin bahagia. Dan yang kedua, dengan amal-amal yang spesial. Selain ibadah yang mengabdi ke Allah dengan sholat, baca Quran yang spesial kepada Allah, kita juga harus meningkatkan amalan spesial yang bermanfaat bagi sesama. Karena situasi ini Allah memperlihatkan betapa banyak saudara-saudara kita yang dalam kesulitan, kekurangan. Nah, ini ladang amal yang spesial. Jadi kita jangan melihat wabah ini sebagai sesuatu yang selalu merupakan hal yang buruk dan ancaman. Tetapi kita juga harus melihat takdir adanya wabah ini ada hikmah yang besar. Satu, misalkan kita sekarang bisa menjadikan rumah kita menjadi masjid kita, yang menjadi tempat ibadah kita, karena kita sudah bisa ke masjid oleh keadaan sementara waktu, maka kita hidupkan masjid di rumah kita. Dan ini luar biasa berkahnya. Sholat jamaah, memperbanyak sholat sunnah, ada tarawehnya, ada tadarus Quran. Rumah itu akan hidup, akan penuh dengan cahaya. Yang kedua, kita bisa berkumpul dengan keluarga, baik yang dekat, kalau yang jauh mungkin dengan multimedia yang ada. Dan itu pun bisa dikemas, bisa belajar bersama, saling melengkapi bersama, saling menasehati bersama, dan bisa bersama-sama juga memberikan manfaat bagi yang lain. Jadi jangan hanya lihat dari sisi sedih dan negatif, tetapi kita lihat hikmah yang Allah berikan lewat Ramadan di saat wabah seperti ini. Pasti banyak kebaikannya. Pasti, insya Allah ya. Ya, amin, insya Allah. Kalau AA bisa melihat layar ya, tadi kita rindu sebetulnya dengan aktivitas ibadah yang ada di layar kaca. Kita tidak lagi berjauh-jauhan, ya, tidak lagi menjaga jarak dengan sesama umat. Kita bisa juga berimam juga, gitu, berjamaah juga, menunaikan sholatnya, gitu. Tapi ini kayaknya visual yang akan dinantikan dan dirindu-rindukan oleh umat. Bagaimana triknya menjaga rindu tapi tidak menjadi satu kesedihan yang berlama-lama gitu loh. Nah, mungkin kita evaluasi selama ini kita ke masjid, boleh jadi kita ke masjid hanya fisik. Di masjid sendiri ada ujubnya, ada riaknya, sholatnya kurang khusyuk. Tidak jarang di masjid malah bertengkar karena khilafiyah, atau kita sibuk memakmurkan masjid tetapi kurang peduli kepada tetangga, kepada masyarakat yang ada dalam kekurangan. Jangan-jangan Allah menegur kita bahwa selama ini ke masjid itu lebih banyak aktivitas fisik. Ruhiyahnya kurang, kasih sayang satu sama lain, keakraban, kehangatan. Nah, sekarang oleh Allah diberi jeda sebentar, dijauhkan sedikit dari masjid supaya kita mengevaluasi apakah aktivitas ke masjid kita tuh menghidupkan hati, apakah aktivitas ke masjid kita tuh bisa merajut dengan maslahat dengan sesama. Nah, ini bisa dievaluasi ya. Yang kedua, kadang dijarangkan begini, mungkin suatu saat ketika Allah takdirkan wabah ini sudah selesai, kita bisa lebih berkualitas di dalam memakmurkan masjid. Di samping itu rumah juga sudah nanti menjadi terbiasa ibadah-ibadah sunnah di rumah. Jadi pasti ada kebaikan di balik semua ini. Kuncinya PDLT. Sudah tahu PDLT? Apa tuh? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Karena semua masalah itu
Gara-gara kita tidak mau mengakui kesalahan, kekurangan, dan tidak memperbaiki diri. Dan kalau melakukan sesuatu, kita tidak pernah maksimal yang terbaik. Nah, inilah kesempatan dalam keterbatasan kita, PDLT, perbaiki diri, dan lakukan yang terbaik dalam hal apapun yang positif, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi turunan PSBB, PDLT. ya? Iya, Nah, itu. nanti mungkin bisa dikasih PSBB. apa ya? Hah? Wah, ini menarik ini, dari PSBB kita harus PDLT. PDLT. Betul. Ya kan? Nanti mungkin bisa dikasih ininya ya, tipsnya ya. Kan kadang-kadang masyarakat kayak saya aja, kalau sholat tarawih di rumah kok rasanya kayak nggak khusyuk, kayak nggak sholat tarawih gitu. Karena nggak apa ya, mungkin euforianya kurang. Iya, Verena. Bagaimana cara meningkatkan juga kekhusyukan dalam beribadah, walaupun oke. sebenarnya kita hanya di rumah saja begitu ya, ya. Tapi kita tahan dulu, kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami pemirsa. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga bersama Agim. Agim masih bersama kami ya. Tadi pertanyaannya Rati gini, gimana caranya kita yang biasanya sholat tarawih di masjid, rasanya rasa Ramadannya dapet, rasa berjamaahnya dapet, kemudian harus di rumah begitu, ini meningkatkan kekhusyuan ibadah walaupun cuma di rumah tuh gimana? Ya, buat suasana di masjid dibawa ke rumah, hidupkan misalkan ruang tamu kita jadikan musolanya, beri karpet atau apalah, sehingga suasana masjid itu ada di rumah. Kemudian murotalnya, ngajinya juga diadakan di rumah, imamnya yang enak juga kalau bisa ada di rumah. Jadi kalau suasana yang kita rindukan ini tidak bisa kita dapatkan sementara ya, kita adakan di rumah solusinya, dibuat semenyenangkan mungkin. Dan yang kedua, bahwa memang khususnya ibadah itu tergantung dari kedekatan dengan Allah, bukan kedekatan dengan fisik sesuatu ya. Jadi kita harus mulai sekarang membiasakan dekat dengan Allahnya, tidak hanya harus di masjid saja, karena situasi tidak bisa, maka di rumah, dalam tahajud, dalam sholat di rumah pun sebetulnya bisa itu menikmati ya. Di sosial media ini banyak juga yang terjadi begitu ya, atau berlangsung, mereka terang-terangan, bahkan ya, padahal kan sebetulnya kan kalau sholat itu kan menyembah Allah ya, tapi seakan-akan kok kayaknya tafsirnya ya dari visual itu ingin menunjukkan kalau kami nih masih berjamaah di masjid gitu. Nah, ini himbauan dari gimana nih kira-kira? Ya, sebetulnya di dalam Islam itu beribadah itu yang paling penting itu ilmunya ya. Semangat ibadah itu sangat bagus, tetapi harus paham ilmunya agar kita beribadah itu sesuai dengan tuntunan yang betul-betul berdasarkan keilmuan. Nah, sepengetahuan dalam situasi seperti ini, kan inti dari keislaman Islam itu sendiri adalah menjaga keselamatan. Keselamatan lahir, keselamatan batin, keselamatan di dunia, keselamatan akhirat, apapun yang menjurus kepada membinasakan itu diharamkan. Nah, kalaupun ada dua pilihan, mana nih, ini satu akan mendatangkan kemudaratan dan yang satu akan mendatangkan kemanfaatan, maka harus diutamakan yang bisa mencegah dari kemudaratan. Nah, situasi seperti sekarang ini Allah takdirkan ya, di beberapa tempat itu kalau kita datang ke masjid itu bisa membawa kemudaratan, apakah kita akan tertular atau tanpa sadari kita pun carrier OTG, orang tanpa gejala yang bisa menularkan ke orang lain. Karena kan sekarang virus itu ada di mana-mana dan ada di orang ya. Iya. Dan kita harus menyadari bahwa kita berpeluang juga walaupun tanpa gejala, kita bisa membinasakan yang lain atau kita cerobos sehingga kita tertular. Nah, di dalam Islam kalau di satu tempat ada wabah, itu di dalam itu tidak boleh keluar. Seperti mudik ini salah ya. Kalau di Jakarta sudah terkenal daerah wabah, maka mudik itu sebuah perbuatan yang salah karena kita bisa menyebarkan ke tempat lain, dan yang di luar juga tidak boleh masuk. Itu aturannya. Lalu bagaimana dong kami mencintai masjid? Masya Allah, para ulama yang membuat fatwa juga, beliau itu orang-orang yang berilmu tinggi, mencintai Allah, mencintai rumah Allah,
mencintai umatnya dan berfatwa bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kesempurnaan ibadah kita. Tidak ada ruginya sekarang kita sholat di rumah itu ya, kalau situasi begini. Satu, niat pasti sudah dicatat oleh Allah bahwa kita ingin ke masjid, itu pun sudah jadi kebaikan. Dua, kita biasa ke masjid dan sekarang situasi seperti ini, jadi tidak ke masjid, itu pun pahalanya tetap pahala ke masjid. Tiga, kita mematuhi fatwa ulama juga dari ulil amri, itu pun jadi amal soleh. Yang keempat, kita mencegah dari kebinasaan, itu suatu amal yang luar biasa. Dan kita pun mencegah orang lain celaka, itu pun amal yang luar biasa. Jadi dalam situasi begini, tidak boleh emosional di dalam ibadah itu. Boleh jadi kita ke masjid pada situasinya darurat dan bahaya, malah tidak ada pahala. Karena kita tidak sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah, bila memang dalam lingkungan yang zona merah sudah diputuskan pemerintah. Jadi hadirin sekalian, memang ibadah ini tidak boleh emosional, tidak boleh karena merasa aduh saya sayang, saya cinta, benar, tetapi perasaan itu harus dibarengi dengan hukumnya, aturannya bagaimana. Itulah sebabnya para ulama yang sangat paham begitu, yang ahli tanya dengar, beliau menikmati ibadah di rumah sebagai hikmah dari adanya wabah ini tanpa merasa bersalah melanggar aturan. Karena memang aturannya begitu. Jadi jangan emosional di dalam Jangan beribadah. emosional ya, kadang ada yang bilang gini nih, jangan takut sama virus, takutnya sama Allah. Jadi masih boleh keluar-keluaran, masih tetap kekeh gitu ya, ya. Ya, itu pun kata-kata yang benar tetapi bisa berbahaya kalau disampaikannya emosional. Sebetulnya kalau tidak, virus dengan singa itu sama ya. Jadi kalau mengatakan saya tidak takut ke virus, kalau gitu tanya kalau ke singa takut tidak ya. Padahal singa dengan virus itu hanya beda ukuran. Iya benar. Iya, jadi harusnya, dan takut ke virus ini sah ya. Betul. Ya Allah menciptakan virus seperti ini, takut ke ular sah, takut ke singa, ke anjing, itu namanya khaufut tabi'i, takut yang memang sudah diciptakan Allah pada kita, dan tidak apa-apa takut ke virus. Boleh ya sama-sama kita berdoa, pemirsa juga diajak juga untuk berdoa agar pandemi ini ya, khususnya doa di bulan Ramadan bisa segera berlalu dan kita kembali normal lagi kehidupan kita, beribadah kita. Baik, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya arhamar rahimin, irhamna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang Maha tahu segala aib dan dosa kami, ampuni kami ya Allah. Jangan biarkan wabah ini terus menimpa kami karena tumpukan dosa dan aib kami. Angkat semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kejahatan makhlukmu, dari segala penyakit lahir, batin, akal. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah. Tuhan yang Maha mendengar, di bulan yang penuh berkah ini kami mohon dengan segala kerendahan, angkat wabah ini ya Allah. Angkat wabah ini, gantikan dengan nikmat iman bagi hamba-hambamu, dengan nikmatnya patuh pada, dengan nikmatnya penuh manfaat bagi hamba-hambamu. Engkaulah pelindung kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berkahi bangsa kami ini, berkahi umat manusia ini ya Allah. Bukakan hikmah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit, berikan keikhlasan bagi para pejuang yang membantu, dan karuniakan wafat sebagai syuhada bagi yang kau wafatkan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Ya, semoga dengan kesabaran kita di tengah pandemi ini menjadi ladang amal ya, amal ibadah buat kita ya, ya. Sehat-sehat ya, selalu ya. Salam buat semuanya, terus buat keluarga, Kasih, buat jamaah. Terjaga kesehatan juga ya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.